Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan dasar manajemen keuangan analisis laporan keuangan dari kelompok 9. 9 terdiri dari 3 orang, yaitu pertama saya Zalfa Masya Saputra, yang kedua Giska Hafiza, yang ketiga Asira Fatia Aslan. Jadi yang pertama itu kita masuk ke profil perusahaan. Yang pertama ada PT Surya Esa Perkasa. PT Esa ini itu sebelumnya PT Surya Esa Perkasa Tbk didirikan pada tahun 2007 dan mengoperasikan kilang LPG dan pabrik amonia swasta terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi 190 ton LPG per hari dan 500 barel kondensat per hari yang difasilitasi yang berlokasi di dekat Palembang. Produksi amonia oleh anak perusahaannya yaitu PT Panca Amara Utama yang mencapai 2.000 ton per hari. Untuk tanggal IPO-nya itu pada tanggal 1 Februari 2012, harga saham IPO-nya itu di Rp610. Untuk kapitalisasi pasarnya itu berada di angka 11.628.209 rupiah. Untuk PT kedua itu ada PT Rukun Raharja Tbk. Ini adalah penyedia energi terintegrasi dari hulu hingga hilir yang didirikan pada tanggal 24 Desember 1993. Perusahaan ini tuh awalnya bergerak di bidang properti, namun beralih menjadi penyedia energi pada tahun 2010. Perusahaan ini memiliki 4 kegiatan bisnis utama, yaitu infrastruktur gas, perdagangan gas, pembangkit listrik, dan bisnis energi hulu. Untuk tanggal IPO-nya itu di 22 Januari 2003, harga saham IPO-nya di Rp110. Untuk kapitalisasi pasarnya itu berada di angka Rp28.321.453. Terus selanjutnya itu ada rasio ESA dan Raja. Yang pertama ada rasio utang terhadap aset. Kita bisa lihat dari trennya itu. Baik ESA maupun Derajat ini menunjukkan tren naik atau uptrend yang menggambarkan banyaknya aset yang dibiayai oleh utang itu semakin meningkat. Untuk perbandingan sektornya, baik ESA dan Derajat itu berada di bawah sektor rata-ratanya, yang artinya itu perusahaan tidak bergantung dengan utang yang membiayai asetnya. Kedua itu ada tren perputaran persediaan hari. Ini tuh digunakan untuk menilai seberapa efektif perusahaan dalam mengelola persediaan. Untuk tren perputaran rasio SIT menunjukkan tren naik atau uptrend, di mana menandakan perusahaan belum efektif dalam mengelola persediaan. Sementara untuk tren rasionya Raja itu menunjukkan tren datar atau sideways, artinya itu menggambarkan keefektifan perusahaan stabil dalam mengelola persediaan. Untuk perbandingan sektornya itu, rasio S itu berada di atas rata-rata sektor rasionya. Ini tuh menggambarkan perusahaan belum efektif dalam mengelola persediaan. Sementara untuk PT Raja itu berada di bawah rasio rata-rata sektornya. Ini menggambarkan perusahaan sudah efektif dalam mengelola persediaan. Terus yang terakhir itu ada tren margin laba neto yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dari hasil penjualan. Untuk tren rasio margin laba baik ESA maupun Raja ini menunjukkan tren naik atau uptrend yang menandakan kemampuan perusahaan itu dalam mendapatkan laba bersih dari hasil penjualan semakin meningkat. Perbandingan rasio sektornya itu baik ESA dan Raja itu berada di atas rata-rata rasio sektornya yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dari hasil penjualan itu sudah bagus atau sudah meningkat. Terus kemudian ada return IHSG dan valuasi saham. Yang pertama itu ada return IHSG. Berdasarkan dari chat di atas itu dapat terlihat bahwa pada tahun 2020 sampai 2024, kinerja dari saham PT Surya Esa Perkasa dan PT Rukun Raja TPG ini sudah berada di atas IHSG atau outperformance, di mana ini menggambarkan kinerja kinerja saham kedua PT tersebut itu sudah bagus. Untuk valuasi sahamnya, berdasarkan dari hasil perhitungan dengan metode komparatif pair, untuk saham ESA sedang mengalami overload, di mana dengan price earning ratio itu di 19,49, sementara untuk Raja itu sedang mengalami undervalue di angka 0,03. Untuk dari kesimpulan itu berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan
Maka dapat disimpulkan bahwa PT Rukun Raharja itu jauh lebih layak untuk diinvestasikan dan dibeli karena memiliki nilai valuasi yang masih murah atau under value berdasarkan dari perhitungan metode PER. Kalau misalkan saran yang bisa diberikan itu, untuk investor yang memiliki saham di PT ESA itu bisa melakukan sell atau hold terlebih dahulu dikarenakan harga saham tersebut masuk ke dalam kategori overvalue. Sementara untuk saham di PT Raja itu bisa melakukan buy dikarenakan masuk ke kategori undervalue. Lalu yang selanjutnya itu ada dari PT ABM Investama Tbk yang didirikan pada tahun 2006 sebagai perusahaan investasi yang bergerak di sektor pertambangan. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari grup Tiara Marga Trakindo atau TMT. Tanggal IPO-nya itu dari 6 Desember 2011, lalu harga IPO-nya itu berada di Rp3.750.000. Lalu kapitalisasi harganya berada di harga 8.287.27.000. Lalu yang kedua ada PT Indika Energi Tbk yang didirikan pada tahun 2000 sebagai perusahaan energi terintegrasi yang bergerak di sektor pertambangan khususnya pada batu bara. Lalu tanggal IPO-nya itu pada tanggal 11 Juni 2008, harga IPO-nya itu berada di Rp2.950.000 dan kapitalisasi harganya berada di harga 17.064.830.000. Lalu di sini ada rasio dari Abin Investama dan Indika Energi. Yang pertama itu adalah tren rasio utang terhadap ekuitas yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage keuangan perusahaan dengan membandingkan total utang terhadap ekuitasnya. Nah, dilihat dari chart ini, tren rasio ABMM dan Indi ini menunjukkan tren turun atau downtrend yang menunjukkan utang yang dimiliki perusahaan terlihat semakin menurun. Lalu perbandingan rasio sektornya itu dari rasio ABM dan Indika itu berada di atas rasio sektornya keduanya ya, menunjukkan memiliki utang dan risiko keuntungan yang tinggi. Lalu yang kedua ada tren perputaran total aset. Tren perputaran total aset ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan. Nah, untuk yang ABMM itu menunjukkan tren turun atau downtrend yang menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan semakin menurun. Sementara untuk Indika Energi itu menunjukkan tren naik atau uptrend yang menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan semakin naik. Lalu untuk perbandingan rasio sektor, untuk rasio ABMM itu berada di bawah rasio sektornya, yang menunjukkan kemampuan perusahaan belum efisien dalam menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan. Sementara untuk Indika Energi itu berada di atas rasio sektor ya, yang menunjukkan kemampuan perusahaan sudah efisien dalam menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan. Lalu yang ketiga ada tren imbal hasil ekuitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan modal yang dimiliki. Tren rasio imbal hasil dari ABMM itu dan Indi menunjukkan tren naik ya atau uptrend yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan modal yang dimiliki semakin meningkat. Terus perbandingan sektor untuk rasio dari AB Investama berada di atas rasio sektor ya, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan modal yang dimiliki cenderung tinggi. Berbeda dengan yang Indika Energi yang menunjukkan di bawah sektor ya, yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan modal yang dimiliki masih rendah. Lalu di sini ada return saham IHSG dan evaluasi sahamnya. Dari return IHSG ini terlihat berdasarkan chart di atas, dapat dilihat ya bahwa pada tahun 2024 PT AB Investama berada di atas IHSG atau outperformance yang menunjukkan bahwa kinerja sahamnya bagus. Sementara PT Indika Energi berada di bawah IHSG yang menunjukkan underperformance yang menunjukkan bahwa kinerja sahamnya cenderung kurang bagus. Lalu dari valuasi sahamnya ini dapat disimpulkan dalam hasil perhitungan melalui metode PER, itu saham milik ABMM sedang dalam undervalue dan saham milik Indika Energy sedang dalam overvalue. Maka saham milik ABMM lebih layak untuk diinvestasikan dan direkomendasikan untuk dibeli. Lalu ada kesimpulannya. Nah, berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa saham perusahaan PT ABM Investama
layak diinvestasikan berdasarkan rasio utang terhadap ekuitas, peluang total aset, dan imbal hasil ekuitasnya sendiri. Lalu saran yang diberikan itu adalah disarankan bagi investor untuk membeli atau buy saham dari ABM Investama dan menjual, sell atau hold untuk saham Indika Energinya itu sendiri. Next. Yang ketiga, yang pertama ada PT Matahari Department Store Tbk. PT Matahari Department Store Tbk atau LPPF merupakan perusahaan retail terkemuka di Indonesia yang mengelola 147 gerai di 76 kota serta platform Matahari Tikkom. Dengan fokus pada produk pakaian, kosmetik, hingga peralatan rumah tangga melalui merek eksklusif dan sistem konsinyasi. Melalui data finansial dan case stats di Stockbit, terlihat bahwa performa LPPF sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat dan mobilitas konsumen, di mana manajemen fokus pada penguatan struktur modal serta optimalisasi portofolio merek eksklusif untuk mempertahankan margin keuntungan di tengah kondisi pasar yang fluktuatif. Tanggal IPO 9 Oktober 1989. Harga saham IPO Rp7.900, kapitalisasi pasar 2.106.399 juta. Yang kedua di sini ada PT Saham Ramayana Lestari Sentosa Tbk, PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk atau RALS merupakan entitas retail yang memfokuskan operasionalnya pada segmen pasar menengah ke bawah dengan mengelola 119 gerai di bawah bendera Ramayana Robinson dan Cahaya yang tersebar di 54 kota di seluruh Indonesia. Berdasarkan ringkasan kinerja dan IDX dan Stockbit, perusahaan mengintegrasikan penjualan lini fashion seperti pakaian, aksesoris, dan alas kaki dengan kebutuhan pokok melalui area supermarket guna menjaga trafik kunjungan pelanggan. Tanggal IPO 24 Juli 1996, harga saham IPO Rp3.200, kapitalisasi pasar Rp2.633.481. Di sini yang kedua ada LPPF, rasio LPPF dan RALS. Yang pertama ada rasio lancar, tren rasio lancar, dan rasio lancar perusahaan, industri, dan sektor. Rasio lancar digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Tren rasio lancar, baik LPPF dan RAS menunjukkan tren datar atau sideways, di mana menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar semakin stabil. Perbandingan rasio sektornya LPPF berada di bawah rasio sektornya, di mana menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar sangat rendah. Sementara untuk rasio sektoral setara dengan rasio sektornya, di mana menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar dengan stabil. Yang kedua, di sini ada perputaran persediaan dan perputaran persediaan perusahaan, industri, dan sektor. Rasio perputaran persediaan digunakan untuk menilai sebagai efektif perusahaan dalam mengelola persediaan. Tren rasio perputaran baik LPPF dan RALS menunjukkan tren turun atau uptrend, menandakan perusahaan belum efektif dalam mengelola persediaan. Perbandingan rasio sektor untuk rasio baik LPPF dan RALS berada di bawah rasio sektor ya, menggambarkan perusahaan sudah efektif. Yang ketiga ada tren margin laba neto dan margin laba neto perusahaan atau industri dan sektor. Rasio margin laba neto digunakan mengukur perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dan hasil penjualan. Tren rasio margin laba neto LPPF dan RALS menunjukkan tren naik atau uptrend, menandakan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dari hasil penjualan semakin meningkat. Perbandingan rasio sektor baik LPPF dan RALS berada di atas rasio sektornya, menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dari hasil penjualan sudah meningkat. Next, yang pertama dari return IHSG berdasarkan chart di atas dapat terlihat bahwa pada tahun 2021 kinerja harga saham PT RALS Tbk berada di bawah IHSG underperformance, menggambarkan kinerja sahamnya kurang bagus. Sedangkan PT LPPF Tbk berada di atas IHS berada di atas RALS outperformance, menggambarkan kinerja sahamnya bagus.
Terus yang kedua adalah ada valuasi saham berdasarkan hasil perhitungan valuasi dengan metode komparatif pair untuk saham RALS sedang mengalami overvalue, sementara saham LPPF sedang mengalami undervalue. Maka dari kesimpulan tersebut, saham LPPF lebih layak diinvestasikan dan direkomendasikan untuk buy. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa saham perusahaan PT Matahari Departemen Store Tbk LPPF layak diinvestasikan berdasarkan rasio utang terhadap ekuitas, perputaran total aset, dan imbal hasil ekuitas. Di sini ada disarankan bagi investor untuk membeli buy saham LPPF dan menjual atau sell atau hold untuk saham RALS. Terima kasih, sekian izin dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.